Sahabat Bang HS, sebelum lanjut pastikan sudah like dan subscribe. Sallu fi rihalikum. Jadi sholatlah kalian di rumah masing-masing. Corona ternyata tidak hanya menghantam ekonomi, tapi corona juga ternyata telah mengubah perilaku sosial, juga mengubah perilaku kita umat Islam di dalam menunaikan sholat. Jadi azan itu adalah pemberitahuan dan panggilan sholat, memanggil orang ke masjid untuk sholat. Misalnya hayya 'alas sholah, maksudnya kesinilah, datanglah sholat. Tetapi ini berubah. Tadi itu adalah azan di salah satu masjid di Kuwait. Sallu fi rihalikum. Dia tidak mengatakan datang ke sini untuk sholat, tapi begitu dia memberitahu sholat, azan, dan dia menyeru kepada semua jamaah untuk sholat di rumah. Corona ini luar biasa. Masjid yang sebegitu mulia, tempat yang sebegitu mulia, diperintahkan, dianjurkan, diimbau untuk dihindari dulu. Ini benar-benar bukan hal yang sederhana, ya, bukan masalah kecil. Ini masalah yang besar sekali. Secara ekonomi ya sudah jelas bahwa ambruk, ya, ekonomi semua negara diumumkan tertular corona di dunia ini, dan mungkin semua negara di dunia ini ekonominya. Pariwisata Indonesia, kita sekarang di Indonesia ini, ya, misalnya kita mengajak orang atau kita mau kasih diskon hotel, itu tidak akan berarti apa-apa. Kita kasih gratis sekalipun, belum tentu orang itu akan datang, karena ini pertimbangan keselamatan. Kemudian dalam kehidupan sosial juga berubah perilakunya. Perilaku bersalaman itu berubah total. Kalau di kita biasanya begitu kita ketemu, ya kita peluk, cium pipi kiri, pipi kanan, ya. Sekarang tidak lagi. Kita hanya membungkukkan badan sambil seperti ini. Kemudian kita lihat juga ada yang begini. Banyak hal yang berubah sebagai akibat dari serangan virus yang luar biasa ini. Virus corona ini tidak hanya dilihat dari perspektif kesehatan dan keselamatan, tapi juga dari perspektif sosial, perspektif ekonomi, dan juga adalah perspektif kemanusiaan. Jadi tidak hanya tadi, ya, azan yang berubah, tetapi juga tadi salaman itu berubah. Ada hal lagi yang sebetulnya ini terjadi saat ini. Semua siswa diliburkan dan diminta pulang ke rumah mereka, tinggal di rumah masing-masing. Di Universitas Indonesia malah meminta kepada semua penghuni asrama dan kos-kosan di sekitar universitas itu untuk pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Artinya apa? Bahwa bisa saja kita bisa mengatakan bahwa ya mungkin saja ini adalah sikap, ini adalah perilaku yang asosial akan terjadi sebagai akibat dari ini semua. Ya, tapi ini untuk keselamatan bersama. Ya, kita ini tidak saling tahu. Si A dengan si B tidak saling tahu apakah ini mereka sedang bersama dengan orang yang sehat atau tidak.
Dan kadang-kadang orang yang sudah tertular corona sekalipun tidak tahu, tidak sadar bahwa dia sudah tertular. Dan ketika dia tidak sadar dan dia tidak tahu, dia bergaul dengan siapa saja, berinteraksi dengan siapa saja, dengan cara-cara yang lama. Dan pada saat itulah terjadi mutasi virus ini dari satu orang ke orang yang lain, kemudian ke orang berikutnya lagi. Corona telah mengubah dan sedang mengubah perilaku kehidupan manusia. Tadi sosial, perilaku kehidupan ekonomi juga berubah. Transaksi ekonomi itu juga berubah. Kita membeli makanan di warung saat ini, kita menghindari membeli makanan di warung-warung yang pengelola warung itu menyajikan makanan dengan tangan kosong. Misalnya tidak pakai sarung tangan atau tidak pakai sendok atau garpu. Misalnya dia buat makanan, dia ngambil makanan, angkat, taruh di ini, kemudian dibungkus. Nah, ini kan kita menghindari itu. Mungkin saja tangannya sehat, orang ini sehat. Tapi kita kan tidak tahu. Kita tidak pernah mengklaster mereka. Sehingga kita mencurigai, kita menduga bahwa orang ini bisa saja menularkan corona. Menurut saya tidak apa-apa. Ini dulu, biarkan saja dulu dalam waktu ini, dan kita pemerintah dan kita semua menyelesaikan ini secara kolektif dalam waktu yang cepat, ya, sehingga ini bisa juga cepat selesai. Kita sedang menghadapi bulan Ramadan, bulan puasa. Kita belum tahu nanti bagaimana perilaku di bulan puasa itu. Jangan-jangan nanti ada larangan atau ada imbauan, jangan berwudu di masjid, misalnya begitu. Ya, siapa tahu saja ya, mudah-mudahan tidak ada larangan. Berwudu di masjid itu misalnya karena kita berwudu di masjid itu berdempet-dempetan, bersaingan, dan air dari tempat yang satu terpercik ke tempat yang lain. Ya bisa saja begitu. Sehingga dibawa supaya berwudu dari rumah masing-masing. Ya. Atau nanti seperti di salah satu masjid yang di Kuwait tadi itu, bahwa nanti ya tidak ada orang yang sholat di masjid, tapi sholatnya di rumah saja, sholat tarawih di rumah saja. Nah, ini kalau tidak segera ditangani dengan baik, secara komprehensif, maka ya bisa saja ini terjadi. Jadi akan terjadi perubahan-perubahan baru lagi ke sana. Kita sedang berada di salah satu keadaan yang menuntut kita memang bersikap seperti itu. Orang bersaudara saja yang tinggal di berbeda tempat itu tidak steril. Antara si A, keluarga si A, dengan keluarga yang dengan si B, itu tidak steril. Si A ini tidak tahu bahwa keluarganya yang si B itu sudah bergaul dengan siapa saja. Dan dengan siapa saja itu dia tidak tahu bahwa orang ini bisa saja, orang ini sudah bergaul dengan orang yang lain lagi. Begitu juga dengan si A tadi. Jadi ini tidak saling tahu. Standar-standar sederhana yang saat ini sedang dianjurkan, ya, misalnya kita cuci tangan, ya, sebelum makan dengan sabun, ada sanitizer di setiap kantor, kemudian kita pakai masker, ya. Masker itu sebetulnya itu juga adalah perilaku sosial sebetulnya. Kadang-kadang kalau kita ngomong dengan menggunakan masker dengan orang lain itu sepertinya tidak sopan. Tetapi ya ini harus bisa dimaklumi bahwa ya keadaan meminta kita untuk melakukan itu. Yang pakai masker ini sebetulnya bukan saja orang yang sakit, tetapi orang yang tidak sakit juga mestinya kalau dia datang ke orang lain, ya harus juga menggunakan masker. Kenapa? Karena ini kita belum tahu ini. Orang ini juga gelap, tadi saya katakan orang ini gelap. Apakah benar-benar dia ini sehat sehingga tidak menularkan virus apapun ke orang lain? Ya bisa saja seperti itu. Misalnya satu keluarga yang mungkin ya ada yang tertular, dan mungkin pada saat dia sudah tertular itu dia tidak tahu apa-apa dan keluarganya juga tidak tahu, dan ketika mereka hidup sebagaimana layaknya satu keluarga di dalam rumah, maka terjadilah itu. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memaklumi kehidupan ini, ya, perilaku yang sedang terbangun dan sedang terjadi saat ini. Corona tidak hanya mengancam
keselamatan manusia, tapi juga mengancam ekonomi, mengancam kehidupan sosial, dan mengubah perilaku sosial. Dan sebetulnya dari perspektif yang lain, ya, misalnya ini sebetulnya menciderai hak-hak kemanusiaan kita terhadap manusia yang lain. Tapi ya ini, kita harus menerima keadaan ini. Dan semoga saja ini bisa segera selesai. Ya, kita berharap pemerintah harus bisa segera selesai dengan cepat menangani persoalan ini, dengan melibatkan seluruh pihak. Ya, pemerintah harus terbuka sekali lagi, jangan menyembunyikan informasi, sehingga semua orang itu bisa ikhtiar, bisa waspada, dan ajak semua orang itu untuk terlibat di dalam menyelesaikan persoalan corona ini.